Action. Selamat datang di Rumpi. Sorry. Rumpinya dia di Rumpi. Hah? Selamat datang ke Rumpi di rumah. Aku Tita. Aku Talin. Dan aku Tasya. Kali ini kita akan membahas topik This or That. Ganteng tapi bodoh. Atau kurang menarik tapi pintar. Mak, gantilah kameramennya grupan. Ya. Dah. 1, 2, 3. Kurang menarik. Tahu kameramennya. Ini kita cewek-cewek pintar memang. Siapa duluan? Aku, oke. Kalau aku bilang kurang menarik tapi pintar, itu gini. Penampilan itu bisa kita ubah ya nggak sih? Benar. Tapi kalau otak susah gitu kan. Jadi lebih baik kita dapat cowok yang ya udah kurang menarik aja tapi dia pintar. Nah nanti kan setelah kita menjalani pacarannya kita bisa loh mengubah dia kayak, Beb, kayak kamu lebih menarik pakai kayak gini deh, kayak gitu. Daripada ganteng tapi bodoh. Udah. Aku nggak bisa kalau misalnya udah ngomong, soalnya aku pribadi, aku tuh tertarik sama cowok yang pintar sebenarnya. Sama. Gitu loh. Kayak rasanya atraktif aja nggak sih? Ya, benar. Gitu. Nah kalau aku sih kayak gitu. Nah, Ben, Abangnya. Ya udah, aku kurang menarik tapi pintar karena tipe aku memang cowok yang pintar. Segala bidang pun lah, kayak pintar olahraga, pintar main game, atau pintar pelajaran. Tapi kalau misalnya ganteng, otaknya nol, kayak ya buat apa gitu? kurang nggak sih? Iya, maksudnya, Iya. ya buat apa gitu loh? Masa aku tengokin aja mukanya kan? Biasanya kan kalau misalnya bodoh gitu kan dia bahasannya yang nggak ada pembahasan. Iya. Jadi terus kalau misalnya kita pacaran ngomong apa sama dia? Ya, karena Sih. kalau aku ya, kita ngomong sama orang yang nggak nyambung tuh kesel loh. Iya betul, benar. Itu masih nggak nyambung. nggak nyambung. Nggak nyambung itu udah kayak kesel kali gitu ya kan. Apalagi bayangin kalau kita punya pasangan gitu yang setiap saat pasti kita komunikasi kan. Contoh nih misalnya, aduh sorry ya baru bales, aku tadi sibuk banget kerjanya makan siang. Terus dia bales, oh oke, kamu udah makan? Minta ditabok. Tapi gue ngapain? Iya. Sekali. Gitu aja deh dulu yang simple ya gitu kan. Simpel aja dulu. Tau gini, kayak gini. Misalnya nih, Beb, kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Oh ya udah. Nah, itu kan gak nyambung juga Nggak sebenarnya nyambung, kan. Hah? Oh ya udah. Terus besoknya dia nanya, Beb, gimana kabarnya? Aku kan masih marah. Loh, marah kenapa, langsung kayak Itu simple harusnya ya kan. berarti bukan cuma pintar secara teori, tapi juga pintar dalam pribadi dia Iya. gimana cara nanggepin orang. Itu juga sih salah satu. Kadang-kadang juga menurut aku ya, kadang-kadang untuk cowok juga atau untuk cewek juga ya nggak harus pinter banget gitu kan. Pintar ilmu pengetahuan gitu. Iya, itu tadi kayak aku Tapi bilang. gimana Sebenarnya dia yang umum tuh perlu tahu lah. iya, gimana dia pintar menguasai misalnya waktu gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi, kalau dia bilang nih makan siang, apa tanya lagi makan siang gitu. Kan Terus juga ini menguasai kayak orang lain. Misal gini, komunikasi. Kayak tadi kalau contoh aku kan kayak ya udah tahu ceweknya marah. Terus dia nanya gimana kabarnya? Apa maksudnya ya? Iya menurut lo ya setidaknya masih marah ya, maaf ya. Dan itu kan attitude ya jatuhnya kan. Nah, pinter itu juga dalam artian attitude juga gitu kan. Terus juga dia moralitasnya kayak gimana. Kalau nggak bermoral udahlah. ya nggak usah harus pintar ilmu pengetahuan lah. Ya betul. Paham kondisi. Kalian lebih milih mengulang kembali hubungannya dengan orang yang lama atau move on dengan yang baru? Siap-siap dihujat. Tanpa ada keraguan. Wih, Mirip-mirip kayak episode kemarin. iya.
cerita dia. Kalau kemarin kan kamu yang beda sendiri. Nah, ini kita lihat aja nih. Kayaknya aku Oke, yuk. 1, 2, 3. 3. Ya kan? Harus dia duluan. Duluan. Apa? Akhirnya. Akhirnya dia beda sendiri. Selama ini kan aku, kemarin kamu. Menarik ini. Ayo. Lama. males memulai dengan yang baru. Oh, memulai baru ya. Kenapa? Capek kan? Capek gak sih? Aku sih capek. Enggak. Soalnya ya ngulang-ngulang lagi. Hobi kamu apa? Ya, Hobi pas. kamu Ya, apa? tapi itu masih relate sih. Apa ya, metro lah. Ya, kalau orang lama kan ya udah tahu kurang kita apa, kelebihan kita apa. Kalau kita gini-gini nanti dia harus gimana, tanpa harus dijelasin lagi. Cuman ya balik lagi sih ke kondisinya. Kalau misalnya putus karena dia selingkuh ya nggak Ya. mungkin. Sorry kalau putus baik-baik. Berarti saya lebih milih memperbaiki lah ya. Ya, Iya. memperbaiki daripada memulai ya lah. Karena kalau putus karena restu itu menurut aku masih bisa diperbaiki. Ya, masih. Nah, Kalau aku lebih milih move on aja. Kalau aku pribadi itu di konsep pacaranku itu adalah kalau udah sekali putus udah go. Ketika udah putus berarti aku sudah mengambil tindakan kalau ya udah dia worth it untuk ditinggalkan gitu. Jadi ya udah kita yang ke baru aja. Toh kalau emang misalnya pun capek ya nggak apa-apa. Toh juga itu ini sih worth it juga untuk kita untuk memulai yang baru. Terus kita nggak usah ada bayang-bayang yang belakang lagi gitu. Karena kan yang baru semua jadi serba baru gitu. Jadi menurutku ya udah move on aja lu sang. Gitu. gak bisa relate. Cuman hubungan aku sekarang kan kita suka kayak putus nyambung tapi nggak sampai putus beneran gitu loh. Itu kalau misalnya belum putus beneran besar kemungkinan ya pasti bakalan ya udahlah kita balikan ya gitu Perbaiki kan. lagi gitu. Ya tapi kalau betul-betul kayak putus seputus-putusnya ya udah aku nggak bakal mau balik gitu. Maksudku aku dalam sejarah berpacaran aku belum pernah kayak balikan sama mantan itu karena kayak oh dia kasihan atau apa enggak mau karena memang udah total putus gitu. Menurut aku ya, kalau namanya hubungan itu nggak ada sih yang putus baik-baik. Kalau misalnya dia baik-baik aja, dia nggak bikin putus, ya kan? Kalau misalnya aku putus baik-baik kok, kami nggak ada masalah apa-apa, nggak mungkin. Pasti ada. Nah jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa diperbaiki, ya ngapain lagi ke orang lama gitu. Kayak kita jalan nih, kita misalnya menggambar atau kita menulis. Emang kita mau gambar di kertas yang kusut? Mau aja kalau maksa, bisa aja. Kalau maksa, kalau memang dia, oh gambarnya udah mau siap kok, tanggung, ya nggak masalah. Tapi kan menurut aku nggak enak sih. Even gambar aku udah mau siap, tapi kalau udah kusut, udah disetrika, kusut lagi kayak, Allah. Soalnya kayak apa? Aku ada pengalaman yang bisa dibilang putusnya baik-baik gitu kan. Jadi bisa dibilang tuh jadi dia tuh ngelamar gitu kan ceritanya. Dan dia tuh pengen ngelamar karena dia udah nggak punya keluarga lagi. Tapi di saat itu aku tuh nggak bisa gitu, belum bisa untuk kayak menikah karena aku waktu itu masih kuliah, terus kayak punya banyak cita-cita biasa lah anak perempuan yang ini kan sok tangguh ambisius, belum bisa. Dan tapi dia nggak bisa nunggu gitu kan. Dan aku juga nggak bisa gitu kan. Ya udah akhirnya kita putus. Kalau dibilang orang apa sih? Kalian putusnya baik-baik. Kagak men. Oke lah aku dibilang kamu putusnya baik-baik ya memang baik-baik gitu kan. Karena masih cakapan. Ya masih cakapan. Cuman aku ngeblank. Bahkan ya ketika di akhir tahun itu kan aku putusnya bulan 2 akhir tahun. Ngeliat nih instastory-nya. Jadi di-upload ada tangan cewek lain sama apa? Cincin. Tahu nggak? Di situ aku langsung galau gitu. Padahal aku tuh kayak fine. Tapi aku nggak fine. 3 tahun aku bengong kayak Kalau baik-baik aja nggak putus. iya gitu betul intinya. benar. Maksudnya bisa nggak sih kayak nggak usah putus yang kayak ya gitulah. Ya, contoh misalnya kayak Selin tadi kan, misalnya mungkin kehalang restu orang tua. Ya memang kita sama mantan pacar kita masih komunikasi, tapi kan
halangannya dari seorang tua, ya itu dia masalahnya. Itu baik aja. gitu loh. Dan itu kalau yang masalah aku tadi kan karena ya tunggu dulu lah. Kan Iya. setidaknya kan ya udah tunggu dulu gitu kan. Toh juga bisa gitu bareng. Tapi kan ya itu tadi dia nggak mau ya udah. Iya. Jadi menurutku gak ada putus baik-baik. Kalau Itu bayang nggak? Percaya nggak dengan kata orang yang tepat di waktu yang salah? Hah? Alah. Ini episode macam apa ini? Nah, kenapa sih episode Ini harusnya pakai lagu-lagu galau ini. yang nggak masalahnya kita tuh kuning ceria. Ceria, ini nggak seneng ini. Gak seneng nih. Kameramennya nih, ha. Iya. Iya sama sih. Pernah nggak? Pernah. Saya nggak percaya nggak? Pernah nggak? Percaya. Nah, Pernah nggak? Pernah. Yuk. tuh, 2, 3. Percaya aja. Dari percaya toh. Ya, Tok. Percaya, Tok. Iya. Percaya aja. Ya, kalau yang ini sih menurut aku semua orang pasti pernah ya. Itu pasti. Karena ini kayaknya nggak hanya dengan hubungan asmara aja, tapi mungkin kayak pendidikan juga bisa gitu. Contohnya nih, kadang-kadang kan banyak nih anak-anak yang pinter, anak-anak berprestasi gitu kan. Kadang dapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri, tapi nggak ada biaya. Kurasa sih itu juga termasuk di waktu yang salah ya. Karena mungkin dia pintar, tapi dengan kondisinya yang nggak mampu, jadinya dia nggak bisa gitu. Jadinya dia mungkin nggak bisa, atau yang lebih buruk dia nggak bisa kuliah gitu. Tapi kalau misalnya untuk hubungan asmara, mirip juga persis. Misalnya kayak kamu punya pasangan, tapi kamu suka nih sama dia, kamu cinta sama dia, tapi pasangan kamu ini ternyata lagi sibuk ngejar karir gitu. Kan kita nggak bisa maksakan, walaupun kita suka sama dia, mau nggak mau kan kita harus ya nunggulah gitu. Tapi ya percaya aja. Biasanya sih kalau hal kayak gitu pasti indah pada waktunya. Kalau aku percaya aja karena bisa dibilang ya dia itu orang yang tepat, tapi ya waktunya aja yang salah gitu loh. Bener, maksudku kalau memang ini aku nggak mau ini, maksudnya kalau misalnya dia nggak tiba-tiba jadi yatim piatu, terus dia butuh banget keluarga apa segala macam, ya kita pasti mungkin mesti jalanin sampai sekarang. Cuman kan ya waktunya aja yang salah gitu kan. Tapi orangnya tepat banget loh, sampai 3 tahun loh aku bengong. Tuh, tadi kan contohnya misalnya cowoknya udah mau nikah banget nih, sementara mungkin kata saya masih kuliah. Padahal mungkin kalau misalnya mereka ketemu, atau misalnya kalian ketemu Di waktu yang tepat. kakak udah tamat kuliah, udah kerja, dia juga udah kerja, yang mungkin mereka bakal nikah. Iya. Karena kata saya istilahnya udah tamat, udah kerja gitu kan, tinggal mau nikah aja gitu. Tapi memang gak tepat banget. Udah. Jadi flashback nih. Jangan diingat lagi. Nggak, ini untuk pembelajaran aja. Kalau itu percaya aja, pasti ada orang kayak gitu. Aku percaya dengan konteks aku ya. Lebih ke misalnya ada orang yang mau deketin, tapi aku masih trauma. Oh, paham. Nah, jadi karena itu ya orangnya kayak misalnya udah perfect banget lah. Iya. Cuman ya dia datangnya waktu aku lagi gini. Iya, bener. Nah, jadi wrong timing. Next. Tapi aku gak pernah sih kayak dia. Dia oke, kayak ya frekuensi, pokoknya nyambung lah, cocok gitu. Rupanya dia lupain masa lalu. Oh, Ini yang salah. itu yang salah orangnya. Udah sabar. Gitu. Segini dulu untuk topik disorderednya kita. Kalau misalnya kalian mau kayak Kak boleh pilih antara ini atau ini, nggak boleh banget, tinggal komen, nanti kita bakalan naik ke video ini, terus kita bakalan kasih reaksinya ya. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye bye.